Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Benedikta Nyoman Putri Trianisi. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait rencana pelaksana pembelajaran atau RPP sebagai bentuk tugas dari ujian tengah semester dari mata kuliah Telaah Kimia SMA 1. Jadi, yang pertama yaitu satuan pendidikan. Nah, di sini saya mengumpamakan sebagai SMAA, kemudian mata pelajaran kimia, tahun pelajaran 2022-2023, kelas 10 semester 1. Mata pelajaran, nah ini termasuk dalam silabus itu mata pelajaran tata nama senyawa dan persamaan reaksi redoks. Sedangkan submaterinya akan saya bahas yaitu terkait tata nama senyawa. Alokasi waktu yaitu 2 jam pelajaran, yaitu 2 kali 45 menit. Adapun kompetensi inti, nah ini sudah sesuai dengan silabus, di mana ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Kemudian pada poin B, yaitu terkait dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, pada submateri pokok tata nama senyawa, ini terdapat 2 KD, yaitu di 3.10 dan 4.10, di mana 3.10 yaitu menerapkan aturan IUPAC untuk penamaan senyawa anorganik dan organik sederhana. Untuk indikator pencapaian kompetensi dari KI 3-nya yaitu mengidentifikasi nama senyawa anorganik dan organik menurut IUPAC, kemudian menuliskan nama senyawa ion, senyawa kovalen biner dan poliatom, serta senyawa anorganik. Kemudian yang ketiga yaitu menerapkan aturan IUPAC pada penamaan senyawa organik. Selanjutnya yaitu KD 4.10 menalar aturan IUPAC dalam penamaan senyawa anorganik dan organik sederhana. Adapun indikator pencapaian dari KI 4-nya yaitu menganalisis aturan penamaan senyawa ion, senyawa kovalen, biner, dan poliatomik, serta senyawa anorganik. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis aturan IUPAC dalam penamaan senyawa organik sederhana. Nah, adapun tujuan pembelajaran, nah ini sudah sesuai dengan ABCD, aturan ABCD, di mana yang pertama yaitu melalui tanya jawab, peserta didik dapat mengidentifikasi senyawa anorganik dan organik menurut IUPAC dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui penugasan, peserta didik dapat menuliskan nama senyawa ion, senyawa kovalen biner dan poliatomik, serta senyawa anorganik, serta senyawa organik, dengan tepat dan benar. Kemudian selanjutnya yaitu melalui penugasan, peserta didik dapat menerapkan aturan IUPAC pada penamaan senyawa organik dengan tepat dan benar. Yang keempat, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menganalisis aturan penamaan senyawa ion, senyawa kovalen biner, dan poliatomik, serta senyawa anorganik dengan tepat dan benar. Yang kelima, melalui penugasan, nantinya peserta didik dapat menganalisis penamaan senyawa anorganik sederhana berdasarkan aturan IUPAC dengan tepat dan benar. Yang keenam, melalui diskusi, peserta didik dapat menyimpulkan aturan tata nama senyawa anorganik dan organik sesuai dengan aturan IUPAC dengan tepat dan benar. Yang ketujuh, melalui diskusi, peserta didik dapat mengomunikasikan hasil diskusi mereka mengenai penamaan senyawa berdasarkan aturan IUPAC dengan tepat dan benar. Adapun materi pembelajarannya, yang pertama itu terkait dengan pengetahuan faktual. Bahan kimia yang sering kita jumpai memiliki nama senyawa yang digunakan sebagai identitas senyawa tersebut agar dapat dibedakan dengan senyawa lainnya. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan konseptual. Senyawa yang tersusun dari pasangan ion positif dan negatif memenuhi hukum kekekalan muatan dan kemungkinan terbentuk dari mono dan poliatomik serta kation dari atom yang sama dapat memiliki bilangan oksidasi atau muatan yang bervariasi. Selanjutnya yang B, menurut IUPAC, senyawa ion diberi nama mulai dari nama unsur pembentuk kation dengan memperhatikan variasi muatan yang bisa dimiliki dan kemudian disusul dengan nama anion yang sesuai dengan penamaan anion monoatomik dan poliatomik. Sedangkan untuk proseduralnya yaitu bagaimana langkah-langkah kita dalam
menuliskan tata nama senyawa organik dan anorganik sesuai dengan aturan IPEK. Nah, adapun materi pembelajarannya, yaitu yang pertama terkait dengan tata nama senyawa anorganik, di mana dalam senyawa anorganik ini terdapat penjabarannya lagi, yaitu terkait dengan tata nama senyawa ion. Tata nama senyawa ion itu dibagi menjadi biner dan poliatom. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan tata nama senyawa hidrat dan tata nama senyawa asam dan basa. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan tata nama senyawa kovalen. Nah, itu untuk senyawa anorganik, sedangkan untuk organik itu ada alkana, alkena, dan alkuna. Seperti itu. Kemudian adapun pendekatan model dan metode pembelajarannya, yaitu pendekatannya scientific learning, kemudian model pembelajarannya discovery learning, metode pembelajaran yang digunakan yaitu tanya jawab, diskusi kelompok, dan penugasan. Adapun media pembelajarannya yaitu PowerPoint, papan tulis, spidol, gambar, dan kartu susunan senyawa, serta lembar kerja peserta didik. Sedangkan alatnya yaitu papan tulis, spidol, laptop, dan LCD. Kemudian adapun sumber belajarnya yaitu dari buku kimia kelas 10, yaitu Utami Budi Kimia 1 untuk SMA atau MA kelas 10 Jakarta, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 2009. Kemudian yang kedua dari buku panduan pembelajaran kimia kelas 10 dari Suwardi Subianto, PH Eka Widiasi. Adapun langkah-langkah pembelajarannya yaitu di sini ada 90 menit, di mana pada kegiatan pendahuluan itu terdapat bagian persiapan, persepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Di mana pada persiapan atau orientasi ini kita akan membuka pembelajaran dengan memberikan salam pembuka dan berdoa sebelum memulai pembelajaran. Nah, itu termasuk KI 1, di mana itu merupakan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua yaitu memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Nah, untuk persiapan atau orientasi ini termasuk ke dalam KI. Kemudian yang ketiga, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu apersepsi, di mana dalam apersepsi ini terdapat kegiatan di mana kita akan mengaitkan materi tema kegiatan pembelajaran dengan materi tema kegiatan sebelumnya. Jadi ada kaitan antara tema pembelajaran sebelumnya dan yang akan kita pelajari melalui beberapa pertanyaan di mana kita akan memotivasi siswa untuk aktif dalam proses belajar mengajar. Beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh guru yaitu yang pertama dari guru akan bertanya apakah peserta didik itu ingat terkait dengan materi persenyawaan atau senyawa kimia, atau peserta didik itu ingat terkait dengan senyawa. Kemudian yang kedua, peserta didik diminta untuk menyebutkan beberapa nama senyawa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bila perlu, jika peserta didik mengetahui, itu bisa dilengkapi langsung dengan rumusnya. Selanjutnya yaitu terkait dengan tahap motivasi, di mana motivasi ini kita akan memberikan gambaran tentang manfaat dari mempelajari materi yang akan kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, jika kita akan melakukan suatu percobaan di laboratorium, kita akan dengan mudah mengetahui nama dari senyawa tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu pemberian acuan. Nah, pada pemberian acuan ini, guru itu akan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. Kemudian yang kedua akan menyampaikan garis besar cakupan materi kegiatan yang akan dilakukan dan menyampaikan lingkup atau teknik penilaian yang akan digunakan. Kemudian pada kegiatan inti itu terdapat pemberian rangsangan, pernyataan atau identifikasi, pengumpulan informasi, menalar, mengasosiasi, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan. Baik, kita langsung saja pada yang pertama, yaitu tahap pemberian rangsangan atau stimulation, di mana peserta didik akan diberikan sejumlah contoh senyawa beserta rumus kimia dan nama dari masing-masing senyawa tersebut yang mencakup senyawa ion,
dari senyawa dengan nama sederhana seperti contohnya natrium klorida hingga besi 2 klorida atau FeCl2 dan memberikan informasi ion-ion positif atau kation dan ion-ion negatif atau anion serta muatannya. Informasi kelompok anion mono dan poliatomik dengan namanya. Yang kedua, peserta didik akan diberikan pertanyaan mengenai konsepsi prasyarat, pengetahuan tentang sistem periodik, ikatan ion, dan ikatan kovalen. Kemudian yang ketiga, peserta didik menjawab pertanyaan guru. Jadi guru akan memberikan pertanyaan lagi terkait di sini guru akan membawa sebuah kartu senyawa, di mana guru akan bertanya apakah peserta didik itu mengetahui kartu yang dibawa ini rumus kimianya itu bagaimana. Jadi dari peserta didik harus menyebutkan nama senyawa dari kartu yang sudah disiapkan. Kemudian, melalui hal tersebut, informasi apa saja yang perlu dicatat dalam rangka menemukan pengetahuan tentang cara memberikan nama pada senyawa ion dan kovalen. Selanjutnya yaitu pernyataan atau identifikasi masalah. Jadi peserta didik itu diminta untuk mengumpulkan beberapa masalah yang relevan dan memilih salah satu masalah yang akan dirumuskan. Di mana terdapat beberapa masalah mungkin yang akan ditemukan dalam siswa. Yang pertama itu mengapa penamaan kation dan anion itu berbeda. Kemudian yang kedua, mengapa tidak semua nama kation dan anion itu berbeda. Yang ketiga, mengapa nama anion monoatomik berbeda dengan anion poliatomik. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara memberikan nama senyawa ion dan kovalen. Sehingga akhirnya peserta didik itu dapat bertanya terkait hal tersebut dengan adanya kebingungan yang mereka hadapi. Selanjutnya yaitu pengumpulan data, di mana yang pertama guru akan menyampaikan informasi tentang sumber-sumber yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data tersebut. Kemudian yang kedua, guru akan membagi peserta didik ke dalam kelompok pembelajaran. Kemudian yang ketiga, peserta didik akan mengkaji literatur di mana untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan tata nama senyawa anorganik dan organik sederhana menurut IUPAC tersebut. Dan yang terakhir akan mendiskusikan hasil kajian literatur untuk menjawab pertanyaan tentang aturan IUPAC untuk memberikan nama senyawa tersebut. Kemudian tahap selanjutnya yaitu menalar atau mengasosiasi, di mana pada tahap ini peserta didik akan menganalisis dan menyimpulkan bagaimana aturan dalam menerapkan tata nama senyawa anorganik dan organik sederhana menurut aturan IUPAC. Kemudian dari hal tersebut, setelah mendapatkan informasi dan menganalisis bagaimana langkah-langkah untuk memberikan nama senyawa menurut aturan IUPAC, melalui hal tersebut peserta didik dapat berlatih memberikan nama senyawa sesuai dengan aturannya. Yang terakhir, yang selanjutnya yaitu menarik kesimpulan. Jadi peserta didik dapat menyimpulkan aturan tata nama senyawa anorganik dan organik menurut aturan IUPAC. Yang kemudian yang terakhir, peserta didik akan menyajikan penerapan aturan tata nama senyawa anorganik dan organik sederhana menurut aturan IUPAC. Seperti itu. Kemudian kegiatan pelajaran terakhir yaitu kegiatan penutup, di mana pendidik akan memfasilitasi dan membimbing peserta didik dalam merangkum materi pembelajaran. Kemudian pendidik akan memfasilitasi pula dan membimbing peserta didik untuk merefleksikan proses dan materi pembelajaran yang sudah dipelajari. Kemudian yang ketiga yaitu pendidik dapat mengevaluasi melalui kuis hasil pembelajaran dan pendidik dapat menyampaikan rancangan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Jadi di sini sudah terdapat 90 menit, di mana di kegiatan pendahuluan itu ada 10 menit, kemudian di kegiatan inti ada 40 menit, menarik kesimpulan ada 30 menit, dan penutupnya ada 10 menit. Selanjutnya yaitu penilaian remedial dan pengayaan, di mana penilaian itu terdapat sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap itu tekniknya observasi, bentuk instrumennya itu pengamatan, di mana tujuannya untuk peserta didik itu terlibat aktif dalam pembelajaran dan tata nama senyawa organik dan anorganik serta dapat membedakan kedua hal tersebut.
Kemudian peserta didik dapat bekerja sama dalam kegiatan kelompok. Dan bagaimana peserta didik dapat toleran terhadap pendapat tersebut. Dan waktu pelaksanaannya yaitu saat pembelajaran. Kemudian pada pengetahuan itu terdapat teknik tes tertulis dalam bentuk instrumen uraian, di mana tujuannya sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Dan waktu pelaksanaannya itu setelah pembelajaran atau dalam pembelajaran. Baik itu keterampilan itu tekniknya observasi, bentuk instrumennya itu rubrik penilaian. Tujuan pembelajaran yaitu terampil dalam menerapkan konsep atau prinsip dan strategi pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan dengan tata nama senyawa berdasarkan aturan UPEC. Dan waktu pelaksanaannya itu penyelesaian tugas. Waktu pelaksanaannya yaitu penyelesaian tugas baik individu maupun kelompok dan saat diskusi. Kemudian ada remedial. Jadi di sini untuk peserta didik yang belum mencapai batas ketuntasan minimal mengulang kembali materi yang belum dikuasai. Kemudian pengayaan peserta didik yang sudah mencapai batas ketuntasan itu belajar sesuai menulis artikel tentang prinsip tata nama senyawa organik dan anorganik. Sekian presentasi terkait RPP mengenai tata nama senyawa. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata. Tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.